لنا بهذا وما هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita sayyidul istighfar sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli ya Allah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Apa kabar semua ibu? Hari ini kita dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengatur rancangan dan diizinkan pula kita bertemu, tak lain dan tak bukan pasti para malaikat sedang mencatat kebaikan. Betul tak? Ya, kalau kita duduk di majelis taklim seperti ini, ya malaikat tak ada chance lah nak rekod sesuatu yang tak baik kan? Pasti akan direkodkan sesuatu yang baik. Cuma hati pula kita kena perbaiki. Walaupun kita sudah berada di tempat yang baik, kadang-kadang hati kita tidak diperbaiki. Nah, itu masalah pada kita. Ramai orang yang menata rumahnya, tapi lupa menata hatinya. Ramai orang yang menata pakaiannya, jasad tubuh badan, tapi dia sangat terlalaikan untuk menata hatinya, memperluruskan niat-niatnya. Mari kita luruskan niat kita. Saya ingin mendapatkan ilmu supaya saya menjadi lebih baik dari saya yang kemarin. Saya ingin menuntut ilmu supaya saya lebih baik daripada saya yang 10 tahun lepas. Bahkan saya ingin menuntut ilmu supaya saya menjadi lebih baik daripada saya yang pagi tadi atau yang malam tadi. Itulah tujuan kita. Apabila kita telah menjadi orang yang baik, maka pastilah hati kita wasjud wa getarib akan menjadi hati yang sujud dan makin merapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulakan kita akan melanjutkan pengajian kita. Kita sedang berbicara dengan Al-Quran, atau Al-Quran sedang mempersilahkan kita berkomunikasi. Quran sedang berbicara dengan kita melalui sejarah orang-orang yang pernah hadir di muka bumi dan telah dibinasakan oleh Allah. Itulah kaum yang pernah hadir dan telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. The perished nation. Itu kan tajuk kita. Kaum yang pernah dibinasakan. Kan? Ya. Hari ini kita sudah sampai pada mana Ibu Mia? Kaum apa? Samud? Kaum Nabi Hud sudah. Soleh, kaum Samud. Kita akan masuk kepada kaum yang ketiga. Betul tak? Kaum pertama kaum Nabi Nuh, kaum kedua kaum Nabi Hud, kaum ketiga adalah kaum Nabi Soleh yang disebut dengan kaum Samud, yang alamatnya atau nama lainnya disebut Ashabul Hijr. Apa nama-nama kaum Samud? Ashabul Hijr. Ashabul Hijr. Kenapa disebut Ashabul Hijr? Karena mereka duduk di bahagian daerah perbatuan. Mari kita start dengan surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Kalau kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Kalau kaum Nabi Hud, namanya kaum Ad. Bukan Ad. Iya, bukan sa. Kita akan memulakan. Oh ya ibu, lupa menyapa yang dekat dalam Zoom online. Ya, selamat bertemu kembali. Kita akan membicarakan atau membincangkan tentang Ashabul Hijr. Ayo silahkan dibuka surah
Yang ke-15 yakni surah Al-Hijr. Dia berada pada ayat 80 hingga 85. Tolong beri tanda. 80 hingga 85. 80 hingga 85 surah Al-Hijr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama kita baca dulu ayat 80. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Sekali lagi. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Masukkan dalam kotak perkataan Ashabul Hijr. Kita tahu Ashabul Kahfi kan? Hari ini kita tambah lagi vocabulary kita Ashabul Hijr. Selama ini kita hafal Ashabul Kahfi. Hari ini bertambah Ashabul Hijr. Apa arti dia walaqad kadzdzaba Ashabul Hijril Mursalin? Baca arti dia dan sesungguhnya benar-benar kamu mendustakan para rasul mereka. Oke. Ada perkataan Ashabul Hijr. Sesungguhnya penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul. Al-Mursalin. Al-Mursalin berasal dari kata-kata ra, sin, lam. Mursalin berasal dari 3 huruf. Ro, sin, lam. Rasul. Tapi kan yang diutuskan di situ kan cuma satu nabi. Yaitu Nabi Soleh. Kenapa dikatakan mendustakan rasul-rasul? Emangnya ada berapa rasul diutuskan di situ? Satu je. Habis itu kenapa disebut telah mendustakan rasul-rasul? Siapa boleh jawab? Sebenarnya yang diutuskan di situ satu rasul ke banyak? Satu. Siapa? Soleh sahaja. Habis itu kenapa Quran berkata mursalin dalam bentuk jamak? Karena sampai sekarang kejadiannya. Karena tempat itu sebelumnya telah ada kisah yang sama. Mendustakan satu rasul equal dengan mendustakan seluruh rasul. Mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua rasul. Jadi kalau orang Kristen tidak percaya kepada Nabi Muhammad, sama juga dengan dia tidak percaya kepada berita rasulnya yaitu Isa alaihissalam. Hebatnya Al-Quran. Jadi ente bilang ente agama apa? Ente percaya kepada nabi ini. Katakan. Tapi kalau satu aja di antara rasul itu kamu dustakan, sama dengan kamu menolak seluruh mereka. Kata tafsir. Makanya dikata al-mursalin. Wa atainahum ayatina. Sama-sama. Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Kami telah datangkan pada mereka ayatina, banyak tanda-tanda kekuasaan kami di bumi, tapi mereka bersikap mu'ridun, berpaling, tak buat tak tahu, action, sombong, tak kisah tentang ayat-ayat Tuhan. Perkataan mu'ridun menyebabkan mereka itu disebut sebagai kaum yang sombong, ya, menolak. Mu'ridun, tak kisah. Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin. Adalah mereka punya profesi sebagai pemahat yang hituna,
Yanhituna minal jibali buyutan. Itu profesi mereka. Sebut profesi mereka apa? Yanhituna minal jibali apa? Memahat rumah-rumah dari gunung batu dan mereka mendiami gunung-gunung itu sebagai tempat tinggal yang aminin. Aman. Aman lah, tak perlu, tak payah takut tanah jerlus ke tanah lopong. Gunung dipahat mestilah kuat. Keras, tak payah takut goyang atau apa. Ya kan? Kalau kita ini takutlah goyang, mungkin retak ke, mungkin mendap ke apa dan lain sebagainya. Aminin. Perkataan aminin itu Allah lukiskan menunjukkan bahwa mereka very safe. Ya kan? Tempat yang paling safe dekat gunung lah. Yang boleh capai gunung apa? Banjir je. Satu lagi, gunung itu sendiri meletus. Tapi kalau gunung itu bukan gunung jenis gunung meletus, bukan gunung berapi, tak adalah ketakutan. Iya. Jadi aminin, Al-Quran menyetujui mereka punya kondisi dalam keadaan aman. Fa'akhadat humus sayhatu musbihin. Maka mereka dibinasakan oleh suar. So, mereka tidak ditimpa oleh apa-apa, tapi punishment yang Allah kirim kepada mereka adalah as-sayhah. Nah, kalau ditanya apa yang memusnahkan kaum Samud? As-sayhah. As-sayhah ialah suara. Jadi walaupun gunung itu dia tidak kedap suara. Dia tidak kedap suara. Dia masuklah suara di dalam ruangan tersebut. Nah, lagi pekalah, terkurunglah suara itu dalam tuh. So mereka dibunuh oleh suara. Ya. Bila perkara itu terjadi, musbihin, pada waktu pagi. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun, maka tak dapat menolong mereka apa saja usaha-usaha yang mereka udah buat. Buat rumah ke, buat protection ke, tak ada apapun. Ma aghna anhum, apapun tak berguna. Ma yaksibun, apa yang pernah mereka buat. Ya kan? Kita kan kalau nak buat rumah ada alam, ada security, ada ini, ada itu, ada ini. Ya kan? Supaya kamu punya rumah kayu, supaya kayu tak dimakan anai-anai, adalah protection. Apa itu namanya? Apa? Pest control lah. Letaklah apa benda lah kat situ. Adalah protection yang kita buat. Tapi subhanallah, Allah kata, ma'ana anhum makan yaksibun. Bila azab sudah datang, tak ada siapa yang bisa menolong dan tidak siapa yang bisa tertolong. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya melainkan bil haqq. Maksudnya yang tak boleh hancur tu apa yang Allah ciptakan. Selagi benda itu ciptaan manusia, anytime boleh hancur. Anytime boleh hancur. Benda yang kita bangun bertahun-tahun, ya Allah sekelip mata je boleh hancur. Betul lah? Ya Allah, sekelip mata boleh hancur. Wa inna sa'ata la'atiyatun. Wa inna sa'ata la'atiyatun. Dan sesungguhnya saat-saat kehancuran, yakni kiamat, pasti datang. La'atiyah, pasti datang. Fasfahis sofhal jamil, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Apa maksudnya ini? Maksudnya kalau ada orang degil, kamu jangan putus asa lah. Jangan cepat-cepat mengkondem, mengklaim, menjudge mereka. Fasfahis sofha al jamil. Saya nak ibu-ibu letak
kalimat fasfahis safhal jamil ni dalam satu catatan nota tepi. Ya, fasfahis safhal jamil. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya dialah Tuhan yang khallaqul alim. Khallaqul alim. Coba sebut. Al-khallaq. Dalam Asmaul Husna tak ada benda tu. Tapi dalam Asmaul Husna ada al-khaliqul bari'ul musawwir. Ya khaliq, ya bari, ya musawwir. Tapi ada ini al-khallaq. Al-khaliq artinya Tuhan yang maha mencipta. Dari tak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Itu al-khaliq. Tapi al-khallaq sama root word dengan al-khaliq, the creator. Al-khaliq, the creator. Al-khallaq menunjukkan bahwa apa? Siapa tahu? Khallaq. Sama tuh, root wordnya sama loh. Ha ada, lam ada, alif ada, qaf ada. Lalu bunyinya berbeda. So, di mana perbedaannya? Kalau al-khaliq, the creator. Kalau al-khallaq, Allah itu menciptakan bukan satu kali, banyak kali. Karena terjadi sabdu pada bagian lam. Al-khallaq. Lam itu double kan? Maksudnya kaum Ad sudah musnah. Kaum Samud sudah musnah. Ada tak kaum baru datang? That is bukti Allah itu. Mau 1000 kaum musnah, ada 1 juta kaum, aku boleh cipta. So Allah menciptakan berkali-kali. Allah menciptakan berbagai-bagai. Jadi bukan sudah, kalau kita kan sudah habis rumah, hancur dah. Habislah harapan. Betul? Sudah habis pekerjaan, habislah impian. Nah, Allah tidak macam itu. Satu bangsa dimusnahkan, aku al-khallaq. Aku boleh cipta lagi bangsa yang lebih baik, lebih banyak dari itu. Itu rahasia di sebalik perkataan al-khallaq dengan al-khaliq. Nampak dahsyat ya? Dia main pada 3 huruf yang sama. 4 huruf yang sama. Kha, lam, alif, kaf. Tapi datang sabdu dekat situ, dia dah jadi satu perkataan yang lagi detail. Kan? Kan Allah sudah tutup nih. Penuh punya kaum sudah habis dah. Banjir makan. Tuh, Hud. Habis dah. Ringin sar-sar. Kamu nampak tak? Apa? Mimbaqiyah. Tidak ada baki dari. Sekarang Samud mengalami benda yang sama. Tapi Allah tutup. Inna rabbaka huwa al-khallaq. Allah mulu mati semua. Ini mati semua. Siapa lagi penduduk di bumi? Tak ada makna pada Tuhan. Ketiadaan penduduk di bumi. Karena dia berkata, dia khallaqul alim. Kita, ulama COVID banyak orang mati. Betul tak? Banyak orang mati. Tidak ada bagi Tuhan orang mati banyak. Karena dia al-khallaqul alim. Subhanallah. You feel make sense tak perkataan al-khallaq? Nah, kalau kita nak disuruh ciptakan baru lagi, tengok. Musnah sebab angin kencang. Musnah sebab gempa bumi. Musnah sebab tanah longsor. Kita nak bangun ini, kita fikir lagi, ya Allah. Betul tak? Satu desa, satu kampung, satu hancur oleh banjir, oleh tsunami. Nak membangun tu berapa tahun ibu-ibu? Ya Allah. Nak ulang kembali bagaimana? Orang yang bangun pun dah mati, arkiteknya pun dah terhanyut. Kita nak fikir lagi macam mana? Tak dapat berfikir. Kamu bukan al-khallaq. Allah itu inna rabbaka huwa al-khallaqul alim. Dia boleh cipta yang lebih kuat, yang lebih jahat, yang lebih baik, lebih banyak, lebih bagus. So pada Tuhan kemusnahan bukan sesuatu apa yang
perlu risaukan. Nampak tak? Makin kerdil kita dengan ayat ini. Risau terjadi lagi hari ini kan macam-macam KL hari ini ya. Kita dah tahu sudah dalam keadaan sangat berbahaya Kuala Lumpur ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita tak tahu dekat bawah itu ada apa. Ada lopong ke, ada tanah ke, ada batu ke. Sekarang Allah cerita kaum Samud ada batu. Tapi batu itu tidak memberikan mereka keamanan. Mereka yang fikir mereka dalam keadaan aminin, aman, sejahtera sebab batu. Tak juga batu. Sebab kemusnahan mereka bukan dengan gempa. Kemusnahan mereka dengan suara. Boleh mati juga. Boleh mati juga dengan suara. Sebab telinga kita itu sudah diukur frekuensinya. Apa? Kalau kita lihat gelombang kilohertz. Kan macam radio itu kan. Sekian. So suara kita itu KL Hz kilohertz. Berapa paling kuat kita punya telinga? Boleh dapat suara. Tengok radio dekat dalam kereta itu berapa paling kuat? Berapa paling kuat? 250 ke 300? Radio itu kalau volume kasih maksimum tu berapa tu? Alamak, tak tengok kereta punya volume. 250. Berapa? 250. Maksimum kamu buka tu berapa? Tak perasan lalu. 20. Bukan 25. Tak, yang paling company kereta buat setiap kereta berapa? 250 ke 150? Tak perasan kan? Lepas ni nanti nak kita tengok. Berapa? Dia dah ukur tu. Kita bukan 60 dah bising dah. Tapi kereta tu dia dah setting sampai 250 ke? Tak perasan kan kita? Buka paling kuat sekali berapa tu? Berapa? Sebab apa? Kalau mana tahu anak-anak ya, anak-anak dia pergi pusing tu. Dia pergi pusing itu button volume tu kan. Mama dia tak tahu. Bila dia buka je engine, boom. Mama dia tak tahu ni anak ni main-main radio ni. Lepas tu mama dia pergi buka engine. Lepas tu dia dalam settingan volume yang sangat yang highest punya suara. Boleh mati tak kita? Yes, boleh mati tak? Tapi karena dia dah setting macam tu, maknanya kita punya telinga kita tak akan mati. Sebab itu kita punya power of kita punya gendang telinga, dia dah setting dengan kelajuan itu. So andai kata terjadi bukaan yang emergency tiba-tiba dan dia berbunyi, insyaAllah kita tak matilah. Tapi kalau dia buat 300 dan setting, boleh mati kita. Tak payah suara dari langit. Suara dekat radio itu boleh mati kita. Betapa lemahnya manusia. Apa? Terus? Coba berapa kecil lah itu baru kecilnya dia yang satu kan. Nanti kalau kiamat kan semuanya mati. Ya, beda. Yang bangun tetap yang bangun, yang tidur terbangun, yang terbangun mati. Kan? Hidup mati, yang mati nih. Yang mana? Yang di Oke, nanti suara apakah itu? Oke, nanti kita lihat suaranya suara apa. Kilat, guntur. Ini terjadi pada hari keempat setelah di warning oleh Allah. Oke, sudah kita dah tengok ni. So, apa yang you want ambil? Soiha. Soiha. Oke, dah, settle. Kita pergi ke surat Al-A'raf. Surat 7 dulu. Tadi kita pergi kepada induk ya. The first class hari ini Ustazah buka dengan alamat Al-Hijr. Ashabul Hijr dekat surah Al-Hijr lah. Supaya takkan lupa-lupa lagi dah. Kalau surah Nabi Hud, surah Al-Ahqaf, itu adalah kaum Ad. Ashabul Ahqaf. Ya, so Allah kekalkan nama dua kaum ni pada nama surah tahu.
Supaya kamu orang jangan lupa. Dua kaum ini Allah kekalkan nama mereka menjadi nama surah. Takkan dilupa juga. Kalau dalam ayat ini maybe kita terlupa. Sebab tersisip-sisip. Sekarang dia tak tersisip, bukan sisipan. Dia the name of the surah. So if you tengok surah saya nak tanya Ibu, surah Al-Hijr ini populer kepada antum ke tidak? Tak popular. Tapi azab dia populer loh. Kaum Samud ni. So okay, saya tanya, surah Al-Ahqaf populer tak kepada you all? Sepopular Yasin? Tidak. Tak populer macam Yasin Al-Ahqaf. Tapi disitulah tempatnya kaum Nabi Hud. Maksudnya Allah mengekalkan nama kaum ni bukan pada nama diorang. Bahkan alamatnya you masih boleh pergi sekarang. Alamatnya ada lagi tahu. Aku kekalkan menjadi nama surah. Takkan nasi Yasin je kamu orang baca. Kalau tempat itu ada, nama itu ada, maknanya masih ada link dengan kita hari ini. Tapi adakah kita membaca ayat-ayat Tuhan? Tidak. Mu'aridun, kita berpaling, kita tak kisah. Mungkin baru hari ini kita tahu Ashabul Hijr itu kaum Samud. Kalau kita tak belajar, baru hari ini kita tahu, ya Allah, surah Al-Hijr itu rupanya cerita kaum Samud. Dia, selama ini kita tak peduli kan Al-Hijr ini apa. Kita tak peduli. Adalah tempat alamat kaum Samud itu sendiri. So Allah mengekalkan itu menjadi satu nama pada nama-nama surah tu. 114 surah tu. Okay, jom kita pergi ke surah Al-A'raf. Kita pergi kepada surah Al-A'raf. Jom. Pelan-pelan kita lihat dakwah Nabi Soleh. Al-A'raf. Dia bermula, senaraikan tahu nama-nama surah tu. Dia bermula dari ayat 73. 73. Ingat, ini kajian. Perhatikan betul-betul. Ayat 73 hingga 79. Ibu-ibu yang dalam Zoom boleh tengok surah. Ada 22 orang. Ibu-ibu yang ada dalam Zoom boleh tengok surah Al-A'raf. Ayatnya ialah ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ila samuda. Ada kata samud ya? Wa ila samuda ahahum. Baca artinya. Kami utus. Oke, apa kata Nabi Saleh? Qala ya qaumi ibudullah. Wahai kaumku, sembahlah Allah. That means akidah mereka hancur. Sebab itu seruannya ialah ubudullah. Sembahlah Allah. Teruskan. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan yang patut kamu sembah melainkan qad ja'akum bayyinatum mir rabbikum. Sudah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Apa itu? Coba sebut bayyinah. Bayyinah adalah bukti yang nyata. Oke, apa bukti yang nyata situ? Naqatullah. 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 Naqah. Naqah. Coba sebut. Naqah ialah apa? Unta betina. Lakum ayat. Apa bukti yang Nabi Saleh berikan? Naqatullahi lakum ayat. Unta betina. Fadaruha ta'kul fi ardillah. Biarkanlah unta ini makan di bumi Allah. Wala tamassuha. Jangan sentuh dia.
bisu'in, dengan satu perbuatan yang mengganggunya, menyakitinya. Fayakhudhakum adabun alim, nanti kamu akan ditimpa siksa yang pedih. So Allah uji mereka dengan nakah. Nakah ini di kampung situ ada satu sumur yang hari ini Isnin nakah kena makan, minum. Kamu orang kampung tak boleh ambil air. Hari Selasa kamu punya giliran. Hari Rabu unta. Hari Kamis kamu. Hari Jumat unta. Hari Sabtu kamu. Hari Ahad unta. Hari Isnin kamu. Gitu. Gitu. Jadi dia orang bilang Allah hanya karena unta seekor ini pula hari ini kita tak boleh ambil air. Satu. Yes, satu. Satu. Belum ada lah, ini unta lah. Hah? Unta. Unta pertama kali buka bumi. Bukan. Maksud unta yang keluar dari bukit itu sebagai baginda daripada Nabi Saleh kan mereka tolak. So mereka minta bukti. So Allah kirimkan unta ni. So bila unta ini Allah datangkan, mereka diberikan satu kebijakan. Unta ini kena dibagi minum juga. Tapi kalau hari ini giliran unta, kamu tak boleh ambil air dekat sini. Nah, besok baru kamu. So mereka macam ini unta ni enak aja dia. Kita ini banyak dia seekor, dia pula puasa. Tak boleh, ini nakatullah. Maka pada perintah jangan usik ni, unta ni. Nanti kamu akan ditimpa azab yang pedih. 74. Wazkuru idja'alnakum khulafa'a min ba'di 'ad. Dan ingatlah di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti min ba'di 'ad. Sesudah kaum 'ad datang kaum Samud kan? Allah utuskan kaum Samud ni sebagai apa? Khulafa. Khulafa, coba sebut. Khulafa jamak dari khalifah. Satu disebut khalifah, banyak khulafa. Makanya ada khulafa ur-rasyidin. Habis itu dia lanjutkan, wa bawwa'akum fil ardi. Allah memberikan kamu tempat di muka bumi. Tattahizuna min suliha. Dia mendirikan kepada kamu apa? Apa Ibu? Kusuran. Kamu buatkan istana-istana. Wa tanhitunal jibala buyutan. Sama tak dia tadi? Sama kan? Tanhitunal jibala buyutan. Allah bagi kamu itu. Kemahiran di bidang arsitektur. Memahatnya tanah datar, kamu jadikan di istana-istana, pahat gunung-gunungnya jadi rumah. Maka Allah kata, fazkuru ala Allah. Ingatkan ala Allah. Coba sebut ala Allah. Siapa tahu? Ala Allah. Sama dengan surah apa ini? Kenapa tak sebut nikmat? Kenapa bukan fazkuru nikmat Allah, tapi fazkuru ala Allah? Sama dengan surah Ar-Rahman. Mungkin kita cuma tahu ala pada surah Ar-Rahman. Rupanya di sini pun ada ala Allah. Ala Allah. Nikmat-nikmat Tuhan. Jadi antara nikmat ala dengan nikmat ni'mat itu lebih besar nikmat Allah. Ala. Perkataan ala lebih luas. Lebih besar cakupannya. Dan satu lagi, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan kamu merajalela di muka bumi buat kerusakan. Itu teguran untuk umat Nabi Soleh. Sembah Allah, jangan sembah selainnya. Jangan usik ini unta, bagi dia makan. Jangan sentuh itu unta. Silahkan kamu diberikan skill untuk mengubah gunung, tapi ingat nikmat-nikmat Tuhan. Skill yang Allah beri itu nikmat Allah tak? Talent saja kita dapat. Itu nikmat Allah. Wala ta'thaw fil ardi, jangan buat rusak. Apa respon para penduduk? Tengok ayat 75. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Berkatalah al-mala'u. Al-mala'u sudah pernah sentuh dulu?
pemuka-pemuka. Pemuka-pemuka orang-orang senior. Kabiruhum. Orang-orang yang dipertua. Ketua-ketua mereka, orang-orang elit berkata kepada orang-orang yang istud'ifu, orang-orang yang lemah. Liman amana minhum, yang mana? Yang beriman di antara kaumnya. Apa kata mereka? Apa kata orang-orang sombong nih? Ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbik. Apa kata mereka? Tahukah kamu? Bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Mereka menjawab. Berkata orang-orang lemah ini, qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Ya, kami tahu dan kami bukan cuma tahu, kami mukmin kepada Saleh. Kami beriman pada Saleh. Kata orang-orang yang ada dua grup sini. Satu istakbaru, satu istud'ifu. Orang-orang yang kaya-kaya ini, orang adalah orang-orang yang takbur. Orang-orang yang beriman ini orang-orang yang lemah. Berkata orang-orang lemah, ya kami tahu Saleh dan kami beriman kepada Saleh dan ajarannya. Alalladzina istakbaru. Maka orang-orang elit berkata apa? Alalladzina istakbaru. Berkata, inna billadzi amantum bihi kafiru. mengingkari apa yang kami percayai. Kami tak nak. Kamu beriman je lah, kami tak mau. Kami kafirun. Direct to the point. Kamu je lah ikut Saleh, kita tak nak. Orang golongan senior. Siapa Saleh tu? Inna billadzi amantum, sesungguhnya kami terhadap apa yang kamu imani itu kami tak mau. Kafirun, kami tolak. Bukan hanya mereka menolak keimanan, tapi mereka buat tindakan tadi. Fa'aqaruha atau fa'aqaru an-naqah. Mereka sembelih untuk itu. Itu ayat 7. Sudah bilang tadi jangan sentuh. Ada, mestilah ada. Jangan sentuh. Kan daripada awal kan jangan sentuh. Bukan mereka sentuh, mereka sembelih. Fa'aqaru naqah wa'atau an amri rabbihim. Mereka berlaku angkuh pada perintah Tuhan. Apa kata mereka pada Nabi Saleh? Wa qalu ya Salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Saleh, kita dah potong ni, coba mana yang kamu kata azab nak datang tu? Kita dah sembelih dah unta ni. Apa nak jadi? Bagi kami tanya. Degil tak? Sabar. 78. Fa'ahadat humur rajfatu. Karena itu mereka ditimpa apa? Tadi ada yang bertanya, Soiha itu macam mana Ustazah? Soiha itu sekarang kita tambah dengan ar-rajfah. Coba sebut. Berarti suara tadi itu berasal dari apa? Gempa. Saya nak tanya, siapa yang pernah mengalami gempa yang kuat? Syok orang Malaysia tidak. Ibu-ibu yang Indonesia pernah mengalami gempa ibu mana? Dulu pernah? Ibu-ibu pernah dengar tak? Kalau saya nak tanya, ibu-ibu tahu tak suara hujan kalau turun? Suara hujan deras, suara angin, guntur. Ibu-ibu tak pernah dengar suara gempa? Saya pernah. Suara gempa itu sungguh menakutkan, macam suara alam. Tapi itu kuat. Ya, tidak hujan, tidak apa. Gempa itu berbunyi. Bahkan saya pernah dengar suara gempa itu macam nak tercabut rumah itu. Aduh, tak boleh nak cerita dia punya bunyi gempa. Di Gorontalo.
Macam mana? Dia macam ini bumi dia nak dia cabut macam ni. Macam tu. Macam tu bunyi dia. Angin pernah dengar suara gempa saya dengar. Mana dia bunyi? Dia bunyi macam orang yang mumbling. Bukan angin. Alam ni, suara alam ni bergumam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai sekarang saya boleh ingat. Macam ada satu benda nak tercabut. Nah, itu suara yang kita dengar pelan. Yang mereka dengar suara yang pelan. Bukan buntu. Suara alam nak roboh. Alah. Kita tengok macam mana tanah kalau nak roboh. Bila dah roboh baru kita ada dengar kan. Bila dia dah start nak roboh itu apa dia bunyi. Kita tak perhatikan. Jadi saya punya almarhum ibu kalau sudah 24 tu dia lari keluar dari rumah, bunyi itu akan bersembunyi di bawah pohon. Ya, di bawah pohon atau di bawah meja. Supaya tidak tertimpa benda-benda. Itulah yang bunyi gempa tu lain. Nah sekarang tadi kita dah dapat dekat sana al-ijir as-sayhah. Pekikan. Memang betul macam pekikan. Kemudian yang kedua rajfah. Ada dua ya? Okey, buat nota tepi. Ar-rajfah. Fa'ahaddathumur rajfah. Mereka ditimpa gempa. Fa'asbahu fi darihim jathimin. Dan mereka dijadikan seperti mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Fatawalla anhum, maka Soleh meninggalkan mereka. Soleh meninggalkan mereka. Seraya berkata, qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi. Wahai kaumku, aku dah cakap dengan kamu orang, aku dah sampaikan salat daripada Tuhanku. Wa nasahtu lakum, aku dah nasihati kamu. Walakin la tuhibbun nasihin, tapi kamu tidak mau mendengar nasihatku. Tidak suka pada orang yang beri nasihat. Dah, satu poin baik, kita pergi ke surat Hud. Ada apa dekat surat Hud? Jom kita lihat surat Hud. Okey, kita masuk kepada ayat 61. Sampai 68 surah tu 1 sampai 68. Kalau KUH sama-sama tempatnya sama ya? Hah? Tak, dia di Ahqaf, dia di Hijr. Tidak sama. Okey, dah standby dah? Tengok ayat 61 sampai 68. Okey. Wa ila thamud akhahum salihah. Sama tak? Sama dengan yang Al-Af kan? Ya qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sama. Wa ansha'akum minal ardi, dia yang ciptakan kamu dari bumi. Wasta'marakum fiha, dan dia menjadikan kamu istimar, pemakmur bumi. Tugas kamu memakmurkan bumi. Itu kamu adalah khalifah. Fastaghfiru, bertaubatlah kamu, mohonlah ampunannya. Karena dalam mengistimarkan bumi, kita buat suka-suka hati kita. Contoh, seorang arkitek kadang dia tidak jujur. Dia seorang ahli geologi, mungkin dia membaca tanah tidak benar, betul? Dia menggunakan alat yang kurang bagus, maka Allah kata istighfar. Kita kalau lihat ayat ini macam tak ada kena mengena. So sebagai kita adalah khalifah, kadang kita menjalankan tugas kita dengan sembrono. Makanya Allah kata fastaghfiru, tolong istighfar kamu. Ummatubu ilaihi, kemudian kamu bertobatlah kepadanya. Inna rabbi qaribum mujib,
Kalau kamu bertobat, dia perkenankan doa dan tobat kamu. Qalu ya Saleh, wahai Saleh, qad kunta fina. Kamu ini sebelum ini adalah seorang saja yang kami harapkan. Marjuan qabla hada. Kamu ini orang kami harapkan sebelum ini tahu. Ya, kamu adalah seseorang yang kami harapkan. Apakah kamu melarang? Rupanya kamu ini ternyata adalah orang yang at, at, atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Kita tak sangka lah Yuni Soleh. Rupanya bukan kamu sokong kita punya penyembahan bapak-bapak turunan kita, malah kamu atanhana. Rupanya kamu melarang pula. Kamu tak sokong. Sesungguhnya kita risau. Kamu ini sebenarnya siapa? Pasal apa? Nabi Saleh ini orang situ juga. Ingatkan satu kepala dengan kita. Rupanya Saleh tidak satu kepala. So, kedatangan Nabi Saleh membuat mereka gelisah terhadap agama baru yang Nabi Saleh ajarkan pada mereka. Kemudian apa kata Nabi Saleh? Apa kata Nabi Saleh merespon mereka? Ya qaumi, qala ya qaumi, ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi. Bagaimana pikiranmu jika aku ini ada bukti? Wa atani minhu rahmah, dan aku ini bawa bukti dari Tuhan, dan aku ini diberi rahmat. Maksudnya aku ini ditunjuk oleh Allah sebagai Nabi, rahmat kenabian. Faman suruni minallahi in asaitu. Siapa yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku ini mendurhakai Allah itu sendiri yang menunjuk aku. Maksud aku tak boleh pro kamu lah, aku kena pro Allah sebagai dia yang memberikan aku rahmat. Tak. Kalau you tak bersetuju dengan saya tak boleh pro you. Walaupun kita ini sama-sama sepermainan, satu kampung, tiba-tiba pula aku dah jadi Nabi, tiba-tiba kita geng, contoh, kita geng. Sekarang aku dah dapat hidayah. So aku tegur bajumu, aku tegur cara solatmu. Lepas tu, alahai sampai hati lah you ni kan. Tak ingat ke? Kita kan dulu sama je. Kan? Takkanlah aku dah tetap ahli neraka, kau dah ahli syurga, lepas tu kau dah pandang aku semacam. Contoh, yelah aku kena tegur lah, kau ni salah. Betul tak? Kamu lupa ke kita dulu sama-sama satu geng anggur-anggur dulu tu? Anggur-anggur dia. Tapi tak boleh lah. I dah bertobat dah. Tak boleh dah. Jadi Nabi Saleh cakap, macam mana kalau aku ni kena balak dari Tuhan? Tuhan nak tolong aku ke? Jadi macam kita ni dah geng kan? Macam TST je lah. TST. Tahu sama tahu je lah. Tak boleh TST. Awak TST tak boleh. Kalau benda tu salah, aku kena sakit salah lah. Kan? Makanya Nabi Saleh kata, apa cerita ni? Kalau misalnya datang dia bilang, ketentuan dari Tuhan, siapa yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendiamkan perkara yang salah? Jika aku mendurhakai Allah? Tak boleh lah. Boleh faham tak ni? So ini satu peristiwa di mana kita, kalau satu geng dulu sama-sama dalam gelumang dosa, bila salah seorang sudah taubat dan beri nasihat, terimalah nasihatnya. Jangan pula kita pergi malukan dia. Alah, awak pun sama juga. Awak pun macam kita dulu juga. Janganlah lemahkan hijrahnya. Janganlah lemahkan himmahnya. Janganlah hinakan dia dengan perkataan tu. Because you tak bertaubat, because you tak hijrah lagi, you menyelehkan dia. You menyepelehkan dia. Janganlah. Dan ini tabiat kita kan? Yalah. You pun sapa dulu. Coba tengok apa kata Nabi Saleh. Apa cerita kalau azab tu menimpa pada aku? Sedangkan aku diam. Kan tegur dia lah. Walaupun kita sama-sama satu hilang, satu bas, satu kapal terbang, satu family. Benda tu salah kena salah lah. Tak boleh dipaksa saya untuk bersetuju. Jika azab itu menimpa aku, kau bisa tolong. Dan ini adalah pelajaran kita boleh ambil. Aku kena tegur jugalah. Jadi kata Nabi Saleh,
Ara'aitum in kunta ala bayyinati min rabbi wa atani minhu rahmah. Maksudnya kalau Nabi ataniyahu rabbi rahmah, Allah beri aku rahmat. So, kalau kita Allah bagi rahmat, Allah bagi kita hijrah, Allah bagi kita taubat, Allah dah bagi kita sedar. Itu rahmat. Kan aku nak diam pula kalau kau salah. Because nak jaga kita punya persahabatan, aku tak boleh tegur pula kau tak solat. Aku tak boleh tegur pula kalau kau tak tutup aurat. Aku tak boleh tegur juga kalau kau masih still minum misalnya. Tak peduli. Yes. Tapi tegur 24 jam. Tak ada nukta. Sentiasa tegur. Sentiasa tegur. Sentiasa ajak. Dia nak berubah tu pulang pada dia. Yang penting kita sudah tidak ditanya, kenapa kamu tak tegur? Sebab manusia terbagi 3 kan? Yang soleh dia dengan kesolehannya, yang langgar dengan kelanggarannya, yang tengah ini dia akan tanya, dia tolong tak tegur yang tak soleh ni. Yang soleh takkan selamat dengan kesolehannya kecuali dia amar ma'ruf. Sebab apa? Dia akan didalil, dia akan didakwa dengan dosa diam. Dia akan didakwa dengan dosa diam, mendiamkan yang salah. Tak boleh. Itu setelah amar ma'ruf. Itu setelah tegur. Macam tadi ibu sama tadi, ibu ya Allah. Ibu kita cakap, Ustazah dia nak berubah ke tidak sudah kan? Okay. Maksudnya after you tegur. After. Tapi kalau you tak tegur tak boleh lah. Baru itu lakum dinubus. Diam di situ, diam itu dosa. Pakailah hikmah kebijaksanaan. Jangan menegurnya seperti Oke, Ustazah macam mana kalau dia tersinggung? Jangan menegur seseorang seolah-olah engkau ahli surga. Jangan menegur seseorang seolah-olah engkau ahli. Itu je lah saya punya jawaban. Satu syekh namanya Mahmud Al-Karfi. Dia melihat orang-orang ni semua tengah mabuk-mabuk, ketawa-ketawa. Ketawa-ketawa. Lepas tu dia bilang begini, ya Allah, semoga engkau membahagiakan mereka sebagaimana mereka bahagia di dunia. Faham tak ni? Ya Allah, semoga ini orang anak-anak muda ni tengah mabuk ketawa-ketawa. Buat maksiat ni. Ya Allah, semoga engkau membahagiakan mereka di akhirat sebagaimana engkau membahagiakan mereka di dunia. Lepas tu kawan dia kata, apalah doa macam tu. Kan? Diorang dengar dia doa macam tu, diorang doa dia macam tu. So kawan pun tanya, kenapa dia doa macam tu? Kan sekarang orang sedang bahagia kan? Semoga Allah bahagiakan mereka di akhirat sebagaimana Allah bahagiakan mereka di dunia. Salah seorang itu macam terkena dia punya batunya di kepala. On the spot mereka menangis. Sebab impossible mereka akan bahagia di akhirat dalam keadaan melanggar perintah Allah. Tapi kawan dia kata, kenapa dia doa macam tu? Saya ingin mereka mengetahui bahawa Rabb mereka baik. Boleh faham tak ni? Akhirnya dengan doa dia, semua kembali. Mahmud Ma'ruf Al-Karhi. Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi. Itu orang besar tu Ma'ruf ya. Ulama besar seorang wali. Sudah. Enggak, pengertian saya bahwa dalam kita mengingatkan itu dalam sama-sama iman gitu kan. Maksudnya kawan yang sama-sama beriman, maksudnya sama-sama muslim. Tapi kalau konteks lakum dinukum waliyadin itu kan dengan orang kafir kan. Maksudnya bukannya setelah kita ingatkan dia tidak mau dengar atau bagaimanapun itu jadi lakum dinukum, bukan itu kan. Karena lakum dinukum itu kan esensinya kita dengan orang boleh kafir. Juga, boleh, iya betul.
Boleh dipakai dua-dua situasi. Dengan orang kafir dan memang betul itu bab akidah lah. Oke, boleh. Oke, sekarang kalau sama-sama orang Muslim, macam mana saya nak cakap? Lakum dinukum waliyadin. Sedangkan engkau kata tak apa, yang penting aku Islam. Aku tak solat, aku punya hal dengan orang, dengan Tuhan. Contoh dalam situ lakum dinukum waliyadin tak boleh pakai kau saja. Okay, din itu artinya apa? Cara hidup. Cara hidup. Oke, cara hidupnya kalau Muslim dia kena ikut rukun iman, rukun Islam. Sekarang you tak ikut. Dekat situ boleh tak kita kata la ikraha fid din. Tidak paksaan dalam agama. Tak boleh. Kena paksa lah you. Kena paksa lah you. Tak boleh. Salah benda ni. Sebab engkau masih dalam bentuk kefasikan, melanggar perintah-perintah Allah. You Muslim, tapi Muslim yang rosak. Muslim yang fasik. Sedangkan kita ni yang masih sudah menjalankan belum tentu sempurna lagi. Jadi betul Bu Asfa. Ya, itu tidak boleh disebut lakum dinukum. Tapi kalau kita pakai dalam konteks din, cara hidup, yes, boleh. Bukan begitu cara hidup Muslim, you masih minum arak. Cara hidup Muslim, you masih main judi. Cara hidup Muslim tak boleh macam ni. Begitu. Jadi dia tidak kaku pada akidah. Kalau kita mengambil dari sisi akidah. Okay? Boleh faham ya? Tak apalah, yang penting ayat 2 kali syahadat, ayat tak solat ke, ayat tak tutup aurat tu, ayat punya anu dengan Tuhan. Lakum dinukum waliyadin lah kau. Tak boleh macam tu pula. Okay. Apa tadi ni? Surah apa dia? Surah Hud ya? Okay. Fama tazidu. Betul penghujung ayat 63. Fama tazidunani ghaira tahsir. Betul tak saya baca ni? Penghujung sekali. Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian. Maksudnya kalau aku ikut kamu, aku tak untung. Malah aku bertambah kerugian. Fama tazidunani, teguranmu kepadaku untuk stop, aku nanti rugi nanti. Sebab aku memberhentikan amar ma'ruf. Aku membiarkan nahi munkar. So if I follow you, yang bertambah padaku ialah taksir. Kerugi? Message tak sampai. Wa ya qaumi, wahai kaumku, hadhihi, ini adalah naqatullah. Apa naqatullah? Unta betina lakum ayat. Sebagai ayat yang kamu minta dulu sama aku ini. Kalau Tuhanmu bisa, kalau kita orang bisa ubah gunung-gunung jadi rumah, jadi istana, Tuhanmu bisa apa? Kan mereka cabar Nabi Saleh. Yang kamu perkenalkan, iklankan Tuhan-Tuhanmu ini, Tuhanmu bisanya apa? Oke, mari sini. Tuhanku bisa keluarkan unta makhluk hidup daripada gunung. Kalau kamu cuma bisa bikin rumah, Tuhanku bisa bikin makhluk daripada gunung. Itu kamu tidak bisa bikin. Ada paham tak ni? Saya tak faham je. Kaum Samud ni sombong kan? Karena mereka ada ilmu pembuatan. So bila Saleh alaihissalam memperkenalkan tentang Tuhan, mereka kata ini ilmu apa? Siapa Tuhanmu ini? Kita orang dah boleh bikin gunung ini punya cantik arkitek begini besar. Tuhanmu itu bisa apa Saleh? Oh, kamu minta bukti. Okey, kemudian Tuhan memberi mukjizat Saleh keluarkan unta. Kalau diorang keluarkan rumah, kau sebagai Nabi keluarkan makhluk hidup dari benda yang mati. Kalau diorang cipta istana, benda rumah daripada batu, tak ada apa-apa. Engkau mengeluarkan benda hidup dari benda mati. Diorang mengeluarkan rumah mati daripada benda mati. Sampingnya. Paman, biasa je benda tu. Betul? Sekarang yang hebat pada seorang rasul mengeluarkan benda yang hidup dari benda yang mati. Diorang boleh buat ke tu? Ilmu apa tu? Arkitek mana yang boleh buat macam tu? Nah, sekarang Saleh alaihissalam, ya qaumi hadihin naqah. Ini naqah yang kamu nak minta sebagai bayinah, bukti. Lakum ayat. Ini sebagai satu tanda. Aku tak boleh buat apa-apa pun. Aku manusia biasa. Fadharuha. Biarkan ini unta ni. Ta'kul fil ardillah. Makan apa yang ada di bumi Tuhan.
Wala tamassuha, jangan korek dia, jangan sentuh dia bisuin dengan satu gangguan apapun. Pasti kamu akan marah padaku kan? Karena kamu disamakan giliran dengan hewan. Seekor unta harus beralah satu penduduk kampung. Mestilah orang kecewa dengan Nabi Saleh. Wa ya'khudhahum adzabun karib. Kalau kamu buat something kepada dia, kamu punya azab akan datang dalam masa yang dekat. Tapi mereka degil. Fa'akaruha. Sembelih juga. Fa'akaruha. Mereka sembelih juga. Faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Apalah? Dia kata, Saleh, kita orang bunuh dah unta itu dah. Ya, mereka membunuh unta itu, maka berkatalah Nabi Saleh, tamatta'u fi darikum salasa ayyam. Tak apa, tunggu jalan 3 hari, apa nak jadi? Makanya bila Allah kirimkan sayhah, that is terjadi pada hari keempat. Karena Nabi Saleh suruh dia tunggu, tunggulah 3 hari je. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Nanti kamu dapat satu benda yang tak boleh ditolak. Jadi perbuatan menusuk unta itu adalah satu pelanggaran terhadap larangan Nabi Saleh. Dan Allah membatasi hidup mereka hanya dalam tempo 3 hari saja. Tidak, bukan. Ini bukan ada. Ini kan Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Ini Saleh ini lagi kelima. Belum ada cerita yang Yahudi. Yahudi baru Gini kamu mau mikir apa nih orang Yahudi bukan? bukan. Mereka pagan. Mereka masih kaum yang Arab ya. Falamma jaa amruna. Ibu ikuti ayat 66. Falamma jaa amruna. Maka tatkala datang amruna. Amruna di situ ialah apa? Azab. Apa jadi? Selamatkan. Najaina solihan. Kami selamatkan Nabi Sol. Siapa lagi yang diselamatkan? Yes, walladzina amanu ma'ahu. Orang-orang follower, Saleh punya follower, selamat birahmatin minna. Dengan rahmat dari kami. Wa min khizyi dan wa min khizyi yaumi idzin, dan kami selamatkan mereka dari kehinaan hari nahas tersebut. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Wa akhadhal ladina zalamu, dan salah satu suara datang mengazab mereka, yaitu apa? Ayat 67 soiha. Ini kali keberapa ibu jumpa soiha? Kali kedua. Tadi rajfa. Rajfa. Sekarang ini as-soiha. Petikan suara mengguntur yang menimpa orang zalim itu, fa asbahu fi darihim jasimin. Mereka menjadi orang-orang yang apa itu? Mayat bergelimpangan tuh. Ka'alam yagnau fiha. Seolah-olah mereka belum pernah duduk di situ. Maksudnya apa? Betapa cepatnya mereka dihancurkan oleh guru tersebut. Guru ini apa guru ya? Nah, kilat yang menimpa tuh seolah-olah mereka belum pernah tinggal di situ. Ala inna samuda adalah kaum Samud itu kafaru rabbahum ala bu'da li samud. Alangkah apa namanya? Apa Ibu? Alangkah jauhnya rahmat Tuhan daripada kaum Samud ini. Oke, bagi tanda dulu di situ tentang kaum Samud. Itu surah apa tuh?
Ayat 60 sampai ayat berapa Ibu? 60. Terus saja ya. Cara Allah menyelamatkannya itu diungsiin gitu ya, yang selama 3 hari itu. Diungsikan. Ya enggak, maksudnya yang kaum beriman kan selamat, kalau itu kan selamatnya paling kapal, kalau ini selamat ya. Ya dalam kurun waktu 3 hari itu diselamatkannya gitu. Iya, pada posisi satu tempat saja mereka dibinasakan. Nah, di sana itu pada di Ya, itu hanya Al-Ula itu kan dekat Al-Ula. Ula juga ya? Ya. Jangan aneh. Itu ya Ula itu saja. Al-Ula. Iya, Madain Saleh. Iya, Madain Saleh. Ya. Iya, lain lah dengan tahun itu lain lah. Tapi katanya Kan keluar dari hati. Ula itu kepikiran. Ibu biasa baca surah Asy-Syams? 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 Ya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Terus? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. An-nahari idza jalla. Terus. Wa nafsi wa ma sawa falama fujura. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dasakka. Oke, di situ ada cerita kaum Samud kan? Kadzabat Samudu bitaqwaha idim ba'ata ashqaha. Terus lihat itu kaum Samud bisa diingat setiap hari dalam sholat duha. Nah, kaum Samud tidak boleh dilupakan sebab semua orang sholat duha dia akan membaca peringatan tentang kaum Samud. Kadzabat Samudu bitaqwaha. Ada? Kadzabat Samudu bitaqwaha. Sama-sama Ibu? Artinya idim ba'ata ashqaha. Terus fakadzabuhu fa'akaruha. Apa itu? Fakadzabuhu fa'aqar. Bukan. Faqala lahum Rasulullahi nafatallahi wasfiyaha. Apa dia? Dia kalau udah bertindak dari orang. Kepada mereka. Dah, tadi dah bacakan itu kan? Apa dalam punya respon? Fa'akaruha kadzabuhu fa'akaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Mereka dustakan, mereka sembelih, Tuhan binasakan mereka. Dam. Fadamdama itu Allah binasakan mereka disebabkan oleh bidzambihim. Fasukyaha. Bukan. Fasawwaha. Mereka benar? Ratakan tanah itu. Mereka bisa meratakan dengan tanah. Macam ini tanah terbakar sebab petir menyambar. Kawasan yang kena bakar itu macam mana? Ratakan dengan tanah. Wala yakhafu uqbaha. Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya itu. Sekejap. Begitu. Tidak ada bakinya. Sekejap. Ustazah sedang bercerita tentang siapa yang membunuh unta itu. Nah, tahu ke tak nak tahu? Tahu. Ada namanya? Tak. Okey, sekarang macam ni. Ustazah nak patah balik. Tadi kita mulakan kita punya taklim dengan surah apa? Hijr. Tentang siapa diorang. Yang kedua kita pergi kepada surah Al-A'raf tentang dakwah Nabi Soleh. Ibu di situ nampak Ar-Rajfah.
Sekarang kita pergi surah Hud. Masih ada tentang sejarah Nabi Soleh. Sekarang surah yang keberapa nih? Keempat. Yaitu siapa? Asy-Syams. Di situ sangat clear. Allah cerita dalam surah Asy-Syams yang kita baca dalam surah Ad-Duha itu, betul-betul kaum Samud. Ayat berapa? Akan zabat Samudu bitaqwa idin ba'at asfa sampai habis. Jadi dalam surah Asy-Syams ada satu kaum yang disebut, and every day you read it in salat duha. Tapi popular tak kaum Samud kepada kepala otak kita? Jangan tanya kenapa dulu dong. Nanti dulu dong. Hari-hari lah. Hari-hari dong kita sebut kaum Samud tu. Mananya orang tu popular. Kan? Ya sembahyang pun. Ya sembahyang pun dalam solat duha tu disebut nama dia kadzabat Samudu. Samud itu kaum Samud. So, barangkali nama-nama kaum yang lain you tak sebut, tapi kaum ini yang disebutnya. Naqatallahi wa suqyaha. Apa dia? Kenapa nak? Kakak macam mana? Tadi kan sudah ada disebut musbihin kan? Bukan cuma sahabat di situ. Kebanyakan azab turun di waktu pagi. Kebanyakan azab yang turun di kaum Lut pun pagi juga. Kaum Lut pun pagi juga. Sebab itu ada salah satu ulama disebutkan ada salah satu surah yang bersumpah dengan wal fajr, walayalin ashar, wasyaf'i wal watar, wal laili idza yasar. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu fajar? Sebab di situ banyak turun azab. Ya, turun azab. Banyak azab tu turunnya waktu orang tidur. Waktu azab tu pada waktu pagi. Sebelum subuh ya? Ya. Tsunami pun selepas subuh. Tsunami kan pagi. Pukul 8. Tsunami Aceh tu. Jadi ketika itu orang-orang sedang dalam keadaan lalai, kecuali orang yang berjaga malam. Kecuali orang sholat subuh, dia boleh upgrade lah. Dia punya persiapan. Berarti itu tsunami Aceh azab. Are you saying that? No, ya. Maksudnya apa? Kan tsunami jam 8 pagi. Apakah tsunami consider as azab karena dia Maksudnya setiap azab yang diceritakan nih kebanyakan waktu pagi. So ada ulama menyebutkan tentang salah satu Allah bersumpah dengan, kan ada 4 waktu, Allah bersumpah dengan waktu ada 4. Wal fajar, wal duha, wal lail. Kan? Itu salah satu tafsir. Allah bersumpah dengan waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu fajar. Sebab di situ ada banyak turun azab. So bila kita tengok dalam Al-Quran, azab-azab itu dia katakan musbihin, pada waktu pagi. Azab itu turun di situ. Itu waktu orang sedang leka. Jadi orang yang untung, orang yang memiliki waktu subuh. Sebab dia lagi alert. Dia alert pada waktu itu. Dia dalam keadaan bersedia. Beramal tu setiap waktu lah. Cuma ini dia punya teropong yang ditengok pada sumpah-sumpah pada 4 waktu tu. Turun tak turun azab, cuma sejarah yang direkodkan tu. Kan? Tunggu, saya tengah fikir satu benda ni. Bukan itu. Yang berkenaan dengan ini. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati. Dengar. Wal adiyati dhabha fal muriyati fal mughirati. Subuh.
Maksudnya penyerangan, sama ada itu musuh, sama itu azab, sama ada itu bala bencana musibah. Allah suruh alert pada waktu itu. Sebab pada waktu itu manusia tiada yang bersedia. Manusia dalam keadaan leka, tidur, bermalasan, bersedia. Musuh juga boleh menyerang di waktu subha. Yang bersedia dan untuk orang-orang yang sedang ada hubungan dengan Tuhan. Sama ada subuhnya ke, tahajudnya ke, isyraknya ke, duhanya ke. Ya, itu yang mula-mula tahu. Itu yang kira macam alert benda tu. Yang alert pun tak dapat bersedia, apalagi yang tak. So kita kan ada waktu apa situ? Tahajud ada, subuh ada, isyrak ada, duha ada. Cantik kan situ. So kita ada hubungan dengan langit ketika itu. Memulakan waktu hari pagi, memulakan a day, begin a day dengan connection dengan Allah. So nak jadi tsunami ke apa? Kita dalam keadaan posisi beriman di waktu pagi. Maksudnya memulakan waktu pagi dengan iman. Kita ada zikir pagi. Mau tutup hari kita pula ada zikir petang. So orang beriman ini dia macam dijaga. Dijaga dengan ibadahnya, dengan zikrullahnya. Oke, lupakan dulu itu. Saya nak pergi ke sini. Kemana tadi? Al-Syams. Al-Syams. Oke. Buka surah Semud. Surat Semud, surat 27. Surat Semud, surat 27. Ini first time, ini first kelas kita kan? Ketika kaum Samud baru kelas pertama ini hari kan? Oke. Buka surat 27, surat Semud. Ayat berapa ya? Ayat 48 nih. Oke, 45. 45. Bagi tanda tuh. Sekarang surah yang kelima nih, Ustaz sebut nih. Pertama, Al-Hijr. Kedua, Al-A'raf. Ketiga, Hud. Keempat, Syams. Kelima, An-Namlu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna ila samuda. Tabung. Ahahum. Baca arti. Siapa namanya? Salih. Anikbudullah. Fa'idah. Anikbudullah. Menyeru mereka menyembah Allah. Fa'idahum fariqani. Yahtasimun. Oke, tulis. Mereka ada dua puak yang bermusuhan. Satu pro Nabi, satu tidak pro Nabi. Satu yang kontra, satu yang follow. So, orang jadi apa? Fariqani. Mereka fariqan. Terbagi dua kelompok. Selalu begitu. Mana-mana Nabi, mana-mana kebaikan. Satu yang rajin, satu yang malas. Satu yang tolak, satu yang datang. Selalu gitu. Qala ya qaumi. Berkatalah Saleh kepada kaumnya. Lima tastajiluna bisayyi'ati qablal hasanah. Apa kata Nabi Saleh? Wahai kaum, kenapa kamu degil? Kamu minta supaya azab turun. Keburukan, minta azab, minta sayyi'ah qablal hasanah. Antum paham tak maksud Nabi Saleh? Kenapa kamu ini sabar Tuhan? Minta, coba turunkan azab. Sebelum kamu meminta kebaik, itu kan tastajiluna Nabi sayyi'at. Minta disegerakan keburukan. Sabar tuh. Laula tastaghfiruna Allah. Padahal kalau kamu minta ampun, la'allakum turhamun. Tuhan akan sayang kamu.
Baik kamu minta ampun daripada kamu minta nak tengok azab. Betul-betul tak cerdik kamu ini. Oke. Qalu, maka mereka jawab, bagaimana respon mereka? Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak. Oh, ini lagi dahsyat. Apa kata mereka? Alah, kalau kami ditimpa nasi buruk itu sebab you lah. Tayyarna bika, tayyarna bika. Because of you lah. Sebelum you datang, kita tak ada pun takut-takut dengan azab. Kita bergeliman dosa, enak aja, tak ada siapa warning. Bila you cakap you Nabi, you warning kita. Tayyarna bika. Apa artinya? Kamu dengan kamu punya geng-geng ni lah yang buat kita jadi bermasalah. Dulu kamu tak jadi Nabi tahu, kamu belum datang sini. Kita elok je bergeliman dosa, tak ada azab, tak ada apa. Ini bila you datang warning, betul-betul azab datang. So you lah tayyar Nabi, bika. You lah yang buat kita azab ni. Inna tatayarna itu dalam surah Yasin itu. Okey, sebut, coba ikut saya. Tiara. Tiara. Bukan ti. Ti. Tiara. Tulis T-H-I-Y-A-R-A-H. T-H-I-Y-A-R-A-H. Tengok dalam Google ibu kita. Itu berdosa. Itu hukumnya berdosa. Itu hukumnya berdosa. Meletakkan nasib buruk sama orang. Gara-gara kau lah ni. Ya. Baca apa dia punya explanation. Tiara itu haram hukumnya. Ada? Ada tak? Ibu-ibu Google Zoom, ibu-ibu Zoom ada tiara. T-H-I-R-A-Y-A-H. Ialah apa Ibu Sari? Syirik dalam Islam. Coba sebut tiara. Tiara itu apa? Meletakkan keburukan gara-gara ente lah anak sial. Tatayur. Betul. Nama lainnya tiara atau tatayur. Ya, meletakkan kesial. Engkau ni yang menyebabkan aku ni. Ini cerita ni. Mereka punya respon kepada Nabi Saleh. Dan ini ada dalam kita punya kehidupan. Sejak aku bermasuk majlis talim ni macam-macam lah masalah ni. Dulu saya tak masuk majlis talim, okey je. Dia tak tahu. Dia kalau tak masuk majlis talim, dia dalam istidraj yang panjang. Dia tak tahu itu. Bila dia dah mula tu, baru dia salahkan ustaznya, ustazanya, grup taklimnya. Dulu I okey je tau. I tak pernah solat duha, I punya perniagaan okey. Bila I dah solat duha, macam-macam pula jadi. Baik I tak belajar solat duha tu. Sebab dia sudah datang pada Tuhan. Bila dia datang sama Tuhan, Tuhan ujilah dia. Tuhan uji dia. Kalau dia tak datang Tuhan, Tuhan biarkan dia. La fatahna alaihi babas samawati wal ardh. Allah buka pintu-pintu langit dan bumi. Dia nak ini boleh, dia nak ini boleh, dia nak ini boleh, dia. Itu dia dapat istidraj lah tu. Itu lagi bahaya. Ketika dia datang dan Allah uji dia. Sebab itu apa? Ibnul Qayyim berkata apa? Semua planning Allah itu indah. Maka hadapilah semua planning Allah dengan persembahkan keindahan kesabaranmu. Supaya akhirnya kamu mendapatkan keindahan. Kalau dia melihat itu musibah, musibah lah. Highlight perkataan
kaum Nabi Saleh yang bernama Samud yang dia mengkambing hitamkan Nabi Saleh. Kata dia apa? Qalu tayyarna bika wa bima ma'aka. Ini kamu dan kamu punya geng lah yang buat kami jadi malang. Qala ta'irukum indallah ta'irukum. Saleh kata nasibmu ada sama sisi Tuhan lah, bukan sama aku. Ta'irukum indallah. Ta'irukum indallah. Hari ini dapat istilah baru ibu-ibu ya. Tatayur atau tiara. Pakai bukan ti ya, ti. Hukumnya syirik. Nah, dapat tuh. Bal antum qaumun tuftanu. Tengok kat ujung tu. Bal antum qaumun tuftanu. Tapi kamu adalah kaum yang tuftanun. Tuftanun. Daripada perkataan fatana fitnah. Fitnah ialah ujian berupa kesenangan. Fitnah adalah ujian berupa kesenangan. Mendapat pasangan hidup itu fitnah. Mendapat anak itu fitnah. Mendapat nama baik itu fitnah. Mendapat uang itu fitnah. Semua bentuk kesenangan namanya fitnah. Yes. Ujian kesenangan namanya fitnah. Mendapat kegembiraan, mendapat apa je make you happy itu namanya fitnah. Fitnah. Mendapat apa je kesusahan namanya bala. Tuftanun. Kamu akan diuji. Ada sepasang suami istri. Istri cantik, suaminya jelek. Kata kita jelek ya. Suami tak handsome langsung. Istri cantik sungguh. Setiap kali berjalan orang mesti mengata. Ya? Mesti mengatakan. Ini suaminya. Ini istrinya. Maka istri ini orang yang Allah berikan kesempurnaan di bidang pikiran. Dia bilang begini. Dia tahu tak apa istri dia cakap? Love is blind. Ibu tahu tak? Apa kata istrinya? Wahai teman-temanku, wahai mata-mata yang memandang, inilah anugerah Tuhan untukku. Coba dengar dulu. Ini adalah anugerah Tuhan untukku. Aku diberikan suami macam ini sebab aku diberikan peluang untuk bersabar terhadap kata-kata kalian. Kan sakit telinga kan? Bila dengar suamimu itu pun. Jadi aku diberikan peluang bersabar oleh Allah sebab diberikan suami yang seperti ini. Dan suamiku diberikan peluang bersyukur karena memiliki istri seperti aku. Jadi aku boleh beribadah melalui peluang syukur, sabar. Dan setiap kali orang jumpa suamiku, dia bilang, wih cantiknya istrimu. Maka suami mendapat peluang bersyukur. Boleh paham ke? Tapi tak boleh jalani. Jadi begitu kata istrinya. Aku diberikan peluang untuk bersabar. Suamiku diberikan peluang untuk bersyukur. Memang syukur dan sabar ibarat dua sayap pada seekor burung. Tak boleh patah satu. Patah satu, tak boleh terbang si burung tadi. Ya, dua-dua kena ada. Sayap sabar dan sayap syukur. Oke, jom kita kembali ke pangkal jalan C. Qala ta'irukum indallahi bal antum qaumun tuftanun. Oke, jom kita teruskan 48 sebentar lagi Ibu. Wa kana fil Madinah, sambung. Wa kana fil Madinah. Oke, stop situ. Wa kana fil Madinah tis'atu rahtin. Dan adalah di kota tersebut, ya, di kota tersebut kata ulama kota Al-Hijr itulah tadi, ya,
Ada berapa orang? Highlight. Dia dia ada 9 rahtin. 9 orang. 9 yufsiduna fil ardi. Ada 9 orang. Ya. Sebenarnya bukan 9 orang, Ibu, 9 keluarga. Nah, jadi maksudnya 9 lelaki itu, iya. Oke, buat satu nota ya, tis'atu rahtin. Mereka punya apa? Yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Mereka membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan. Qalu taqasamu billah. Mereka berkata, bersumpahlah kamu dengan nama Allah. Taqasamu billah. Bahwa kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba. Lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwalihi ma syahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Ini mereka punya planning. Ini mereka punya planning. Apa orang bilang? Bersumpahlah kamu dengan nama Allah, kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan cara tiba-tiba dan keluarganya. Selepas mereka membunuh unta, mereka nak buat planning bunuh Nabi Saleh. Jadi 2 yang mereka sasarkan. Unta dengan Nabi Saleh. Kemudian dia kata, kita akan cakap sama dia punya wali, warisnya, kita tidak menyaksikan kematian keluarganya itu. Kita adalah orang-orang yang benar. Maknanya orang akan berlepas tangan lah. Wa makaru makara. Mereka buat satu makar. Wa makarna makara. Kami juga buat satu planning. Tuhan cakap orang buat planning, aku pun buat planning juga. Wahum la yashurun. Mereka tak sedar apa yang akan berlaku. Fanzur kaifa kana akibatu makrihim. Kamu perhatikan tak? Apa jadi akibat makar mereka? Anna dammarnahum. Kami binasakan mereka. Wa qaumahum ajma'in. Kemudian kami binasakan mereka semua sekali. Fatilka buyutuhum khawiyatun bima zalamu. Buyut, rumah-rumah yang mereka bangun semua runtuh. Ialah kalau pokok jatuh diserang kilat, rumah pun boleh hancur diserang kilat. Saya rasa kali ini kita belum pernah tengok ya. Kilat menyerang pokok itu memang kelapa runtuh. Kalau rumah ada tak? Ibu-ibu pernah tahu pengalaman rumah diserang kilat? Udah? Ada? Terbakar rumah. Rumah-rumah batu tak ada lah kot. Tapi Allah kata di sini, wa fi dzalika ayatun liqaumin ya'lamun. Itulah satu tanda, inna fi dzalika ayatan liqaumin ya'lamun. Tanda-tanda pelajaran bagi orang yang ingin tahu. Kemudian ayat 3 sebagai penutup, wa anjainal ladina amanu. Kami selamatkan orang-orang yang bersama Nabi Soleh yang mereka beriman, wa kanu yattaqun. Mereka benar-benar orang-orang yang apa tuh? Oke, Ibu. Apa yang menyebabkan mereka sangat marah? Tadi Ustaz ada sebut tentang giliran. Giliran apa itu? Mengambil air. Sebab apa Ibu? Unta ini unta yang hebat tau. Ya, unta yang hebat sebab unta ini dia boleh mengeluarkan susu yang sangat banyak untuk penduduk. So dia kena minum yang banyak. So mereka mengkonsumsi susu unta tuh. Nah, dan unta itu akan minum hari ini, tak boleh orang lain ambil air. Karena susu
atau unta ini memproduksi susu yang sangat banyak sehingga mereka mendapat faedah daripada unta tersebut. Ya. Ada juga daripada satu kitab tafsir mengatakan bahwa mereka marah sebab mereka tidak bisa mengambil air yang untuk mereka buat arak pada hari itu. Air. Nah, mereka tidak bisa mengambil arak pada hari itu. Oke. Kemudian tadi Ustazah ada sebut perkataan 3 hari ya, 3 hari. Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Qurtubi, beberapa imam tafsir mengatakan bahwa bila mereka telah bunuh unta itu, ya, unta itu dia bunuh, contoh dia bunuh hari ini, hari Rabu ya, maka pada keesokan harinya terjadi satu peristiwa yang dahsyat. Apa peristiwa itu? Semua muka mereka menjadi kuning, menunjukkan mereka yang bunuh. Kan mereka tanah mengaku siapa kan? 9 ini Allah yang sebut sini. Nabi tak tahu siapa yang bunuh nih. So mereka punya muka pada hari Kamis menjadi kuning dan badan mereka mulai lemah. Pada hari Jumat muka mereka seperti laksana darah. Muka mereka sudah berubah menjadi seperti laksana darah dan akhirnya pada hari Sabtu muka mereka sudah jadi hitam. Muka mereka sudah jadi hitam. Akhirnya pada hari Ahad, hari keempat tuh, yang itu, kedengaranlah suara, matahari mulai terbit, kedengaran suara yang sangat dahsyat, seperti satu pekikan. Maka mereka semua rebah. Bahkan mereka sudah tahu dah mereka akan mati ketika melihat wajah mereka sudah warna daripada kuning, merah kepada hitam. Dan ada di antara mereka yang sudah menyiapkan lubang-lubang kuburnya masing-masing karena sangat takut dengan azab yang diancamkan pada hari yang Nabi Saleh kata, tuh, panzur kaifa kana akibatul makrihim. Itu ibu-ibu. Cerita sedikit tentang Nabi Soleh ini. Waktu 3 hari itulah perubahan wajah mereka, bukan untuk memberikan mereka taubat, sebab mereka tidak akan bertaubat. Mereka tidak akan memilih jalan taubat. Ya, mereka tidak memilih taubat. Oke, ibu, Ustazah masih ada lagi beberapa satu kali pertemuan Ustazah pindah kaum Nabi Lut, tapi kesimpulan dari Nabi siapa namanya? Nabi Saleh. Ada tugas yang Ustazah nak berikan. Ibu, apa namanya? Setelah mereka membunuh unta itu, ada satu perempuan tahu yang menjanjikan mereka upah kepada pembunuh-pembunuh itu. Pembunuh itu dijanjikan upah. Nah, satu janda yang kaya dan dia berjanji untuk mengawinkan dengan anak-anaknya. So itu mereka punya upah hasil daripada membunuh unta Nabi Saleh tadi. Oke, jadi sudah berapa surah tadi kita dapat, Ibu? 5 ke 6. 5 saja. Campur dengan itu? Campur dengan surah apa? Dengan Namlu tadi, Namlu? Tak lah, dia cuma ambil satu kaum tu je. Perkataan subhi itu je. Musbihin tadi. So 3 hari itu terjadi satu azab yang lain ya, sebelum terjadi as-sayha tadi. Kemudian tadi ada tatayarna tadi. Ta'irukum indallah
Kejap, saya tengok tafsirnya. Ada juga saya. Apa? Apa? Hah? Jumpa apa? Siapa? Si perempuan tadi. Jumpa? Siapa nama dia? Apa? Saya tak tahu. Nama dia saya tak tahu. Anissa seorang wanita tua menawarkan salah satu istrinya kepada seorang pria muda. Oh, ada ya? Lalu sebagai imbalan. Oke, masih ibu Ana. Iya. Mia. Apa ibu Mia cari apa? Saya tengok tafsir. Ya, apa namanya? Ini Mia cari yang kaum Samud lah. Untuk menambah khazanah pengetahuan pembaca tentang kisah Nabi Saleh, maka kami tampilkan riwayat lainnya menurut Ibnu Katsir. Seluruh narasi dan alur pemaparan ayat ditulis oleh Ibnu Katsir. Okay. Orang-orang kafir sekarang, orang-orang kafir sekarang mulai mengeluh bahwa unta besar itu dengan karakter yang tidak biasa telah meminum sebagian besar air dan membuat hewan ternak mereka ketakutan. Mereka menyusun rencana untuk membunuh si unta dan meminta bantuan kaum perempuan mereka untuk merayu para lelaki untuk melaksanakan perintah mereka. Saduk binti Mahya yang berasal dari keluarga kaya dan bangsawan menawarkan dirinya kepada seorang pria muda bernama Masrai bin Mahraj dengan syarat bahwa dia harus melukai si unta. Aniza seorang wanita tua menawarkan salah seorang putrinya kepada seorang pria muda, Hudar bin Salu, sebagai imbalan untuk membunuh si unta. Tentu saja para pemuda ini tergoda dan mulai mencari 7 orang lainnya untuk membantu mereka. Oh, jadi ini lain-lain Ustazah. Jadi satu orang dikasih imbalan perempuan. Mereka mengawasi unta dengan cermat, mengamati segala gerakannya ketika unta datang untuk minum di sumur. Masarai menembaknya di kaki dengan panah. Ia mencoba melarikan diri tetapi terhambat oleh panah. Kuda mengikuti si unta dan menebasnya dengan pedang di kaki lainnya. Saat dia jatuh ke tanah, dia menikamnya dengan pedangnya. Para pembunuh disambut sebagai pahlawan, disoraki dengan lagu dan puisi yang disusun untuk menguji mereka. Dalam kesombongan mereka mengolok-olok Nabi Saleh, tetapi dia memperingatkan mereka, nikmatilah hidup selama 3 hari lagi, lalu azab akan turun kepada kalian. Saleh berharap bahwa mereka akan menyadari kebodohan dari pilihan mereka dan mengubah sikap mereka sebelum 3 hari berlalu. Kenapa 3 hari? Mereka bertanya. Biarkan azab datang secepat mungkin. Dia memohon kepada mereka, umatku, mengapa kalian bergegas kepada kejahatan ketimbang kebaikan? Mengapa kalian tidak meminta pengampunan dari Allah agar kalian mendapat ampunan? Mereka menjawab, kami melihat kehadiranmu dan pengikutmu membawa keburukan kepada kami. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah mereka dan sesungguhnya itu tadilah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh yang berseru, sembahlah Allah. Tetapi tiba-tiba mereka jadi 2 golongan yang bermusuhan. Dia berkata, hai kaumku, mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampunan kepada Allah agar mendapat rahmat. Ini ayat-ayat Al-Quran sampai tadilah surat 6 ya. Ya 45 sampai 53. Saya tutup ya. Jadi Saya 2 orang itulah. Ibu-ibu sebentar, masih ada beberapa surah. Tadi surah 6 kan. Coba buka dulu surat 41 ya. 41 ibu tulis dulu. 41 surah Fussilat. Syukran Ibu Mia. Dia sebut ya dalam Ibu Kasir. Saya tak hafal nama perempuan tuh. Yang saya tahu perempuan saja. Nama tak hafal. 41 surah 41 ayatnya surah Al-Hijr tuh. Tapi sikit je dia. Di sini
Ayat 17 tuh. Wa amma Samud. Ada tak? Wa amma Samud. Fahadainahum. Kami telah berikan mereka petunjuk. Fastahabul amma. Fastahabul amma. Mereka memilih kebutaan alal huda. Okey, apa bentuk siksanya? Fa'ahazathum sa'ikatul azabil huni bima kanu yaksibun wa najjayna alladziina amanu wa kanu yattaqun. Okey, Ibu, saya memfokus kepada punishment ya. Punishment yang Ibu lihat tadi ialah sayha. Betul? Sayha. Kemudian punishment yang kedua rajfa. Rajfa. Mereka mengira akan turun hujan, rupanya hujan batu. Kemudian yang ketiga, so'ikah. Nah, yang itu belum ada. Tadi so'ihah. Sekarang di sini so'ikah. So'ikah ialah petir. Nampak tak? Jadi apa saja bentuk siksaan yang Allah beri pada Nabi Saleh apa? So'ihah, pekikan. Kemudian so'ihah, pekikan. Kemudian rajfa. Rajfa itu goncangan. Kemudian so'ihah. Bukan. So'ikatul azab. So'ikah. So'ikah. Nah, so'ikah. Nah, di sini diartikan dengan petir. Oke, satu lagi, Ibu. Ibu tolong tulis ya. Surah Al-Qamar ya, Al-Qamar. Ayat 23 sampai 32. Dan ditutup dengan surah Al-Haqqah. Nah, 23 ini panjang tau. Surah 23. Jumpa tak? Surah Al-Qamar, Al-Qamar. 23 sampai 32, 10 ayat tuh. Ayo, Ibu boleh tengok tak? Kemarin surat apa saja? Selain 54, 54, 23. Itu tuh dengan surat apa? Haqqah. Haqqah 678 tuh. Nanti tuh lihat di rumah ya. Nah, itu pengakhiran lah, pengakhiran dia. Oke, kalau di surah Al-Haqqah disebut Toghiyah. 1504, 1504. At-Toghiyah. Tengok saya, boleh tak tengok saya semua? Ibu tuh tengok saya. Jadi kaum Samud diazab tak? Kalau Ibu baca Quran, pengazaban kaum Samud disebut Allah kirimkan soihah. Nanti ada Allah sebutkan rajfa. Nanti ada Allah sebut so'ikatul azab. Dan yang paling belakang sekali Al-Haqqah, Allah sebutkan di situ Toghiyah. Kazabat Samud wa amma Samud fa'uhliku bit-Toghiyah. Toghiyah. Toghiyah ini apa? Kejadian yang luar biasa. Jadi soihah, so'ika, rajfa disimpulkan namanya Toghiyah. Azab yang luar biasa. Nah, itu saya akan tutup nanti pada next class menyimpulkan tentang azab kaum Samud. Lepas itu terus pindah surah. Lepas itu pindah ingatkan Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib disebut Ashabul Aikah. Penulisan Aikah ada dua. Satu pakai alif lam, satu tak pakai lam.
Sorry. Al-aika ada dua. Satu pakai alif lam alif, satu pakai ashabu tidak pakai alif tapi pakai lam saja. So insyaallah next class kita bincang tentang itu. Saya ulangi. Bila kita fokus pada punishment, Quran menyebutkan punishment untuk kaum Samud, Soiha, Rajfa, So'ikatul azab. So'ikah. Itu dalam surah Al-Qamar. Ketiga-tiga ini Al-Hakam menjadikan tajuk besar Togiyah. At-Togiyah. Togiyah. So nanti kalau Anda melewati surah-surah tentang apa nih? Siapa nih? Kaum Samud, kalian perhatikan apa dia punya punishment ya. Mesti dia sebutkan word-word tadi itulah. Dapat ilmu hari ini? Oke, bagus. Alhamdulillah. Semoga dapat diambil ibrah daripada kisah ini. Kisah ini bukan kisah lama. Sebab kita tak ambil ibrah lagi tahu. Kita baru know the story. Kita mula apa kaitan refleksinya kaum ini kepada kita. Pertama dipujuk dengan satu imbalan. Manusia akan tergoda di situ. Kemudian bagaimana mereka memperolok-olokkan para nabi. Ya, kemudian mereka bersekutu dalam kejahatan. So, apabila datang satu seruan, manusia selalu terbagi pada dua. Satu yang menyokong kebenaran, satu yang menentang kebenaran. Kan? Begitu tak, Ibu? So kita selalu memposisikan diri kita pada apa? Posisi menyokong ke menentang? Atau golput? Ya? Kita termasuk dalam golongan yang mana? Diam-diam menentang ke diam-diam mengikuti? Aku tak nak sokong. Tak nak sokong ni bahaya juga. Ya? Tak nak sokong ni bahaya juga. Sebab dia tak ada pendirian. Ya? Dia tak ada pendirian. Okey. Okey kan? Saya dua kali, okey? So'ikatul adab. Haqqo. Al-Haqqo ayat 5. Kazamat samudu wa fa'uliku bitawgiyah. Apa artinya tawgiyah? Kejadian yang sangat luar biasa. Ya. So, tiga. Tiara atau tatayur. Kan itu kan lebih mungkin yang kita kalau bersangka buruk juga ya fitnah ya. Tapi kalau misalnya memang udah ada bukti nyata gitu, memang karena sesuatu atau karena apa, itu lain lagi ya, itu bukan tiara disebut saya. Kita harus menjauh gitu. Misalnya maksiat ke apa, karena dia nih dia buat maksiat, kita jadi apa gitu. Oh, itu lebih ke maksiat gitu. Kalau ini kan tiara lebih misalnya kebaikan tapi dicakap. Kebaikan tapi dijadikan buruk. Macam mana kalau orang tuh memang buat sesuatu yang tak elok, dan itu membuat kita memang mengalami sesuatu ujian ya, gitu. Kita diuji dengan maksiatnya orang itu. Itu bukan tiara, tak. Sebab itu benda yang nampak di depan mata. Maaf, tinggalkanlah. Iya. Sebab contoh dalam rumah kita orang tak solat, memang balak akan datang. So kita tahu balak tu dia datang because of something bad dari kita, punishment dari Allah. Betul. Kita nampak benda tu yang jahat. Misalnya rezeki tertunda, anak bergaduh suami isteri, anak-anak tak taat. Sebab apa? Tinggalkan Tuhan. Jelas tu, itu bukan tertayur. Nampak bagus. Alhamdulillah, cantik soalannya. Itu saja pengajian kita hari ini. Semoga dapat ilmu dan ilmu ini bermanfaat dunia wal akhirat. Barakallahu li.
lakum fil Qur'anil azim hadanallahu iyya wa iyyakum ajma'in wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawasaw bis sabr subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafin nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ibu yang dalam Zoom dan dalam kelas. Semoga ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat panjang umur. Insyaallah.